Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tekbar, NIM 2201901344, kelas sipil D. Saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari materi 1 sampai 7. Materi 1, pengantar kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprendre yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan pekerjaan. Peran teknologi: meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, alat publikasi dan pemasaran. Materi 2, konsep dasar kewirausahaan. Jumlah pengangguran di Indonesia 10% adalah kaum intelek yang menjandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Bahan diskusi: siapakah yang bersalah? Apakah mahasiswa, orang tua, pendidik, atau pemerintah? Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia, butuh 4 juta wirausaha, terutama yang kreatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau 0,18%, idealnya 2% dari populasi. Ada 3 jenis wirausaha. Niche entrepreneur, seorang wirausaha karena terpaksa atau adanya desakan kebutuhan hidup. Replikatif entrepreneur, cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kegagalan. Inovatif entrepreneur, seorang wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat suatu peluang usaha. Mengubah pola pikir: bagaimana mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang tua, dosen dan mahasiswa agar kelak anak-anak dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Pengembangan teknopreneurship di perguruan tinggi. Kewirausahaan teknologi dan teknopreneurship dapat diartikan sebagai kewirausahaan yang aktivitas usahanya berbasis pada teknologi. Sedangkan pewirausaha teknologi, konsep dan teori kewirausahaan, konsep dan teori teknologi, teknopreneurship, model pengembangan teknopreneurship. Materi 4, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan usaha: dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan. Etika dan norma setiap pengusaha: kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati. Tujuan dan manfaat etika wirausaha: persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Lembaga internasional pemberi penghargaan: 1. Entrepreneur of the Year, 2. Lifetime Achievement Entrepreneur, 3. Industry and Manufacturing Entrepreneur, 4. Service Special Award for Corporate Spirit, 5. Young Entrepreneur, 6. Special Award for Corporate Spirit, 7. Special Award for Corporation Social Responsibility. Bagaimana mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai usahanya. Faktor keluarga pengusaha, sengaja terjun menjadi pengusaha, kerja sampingan, coba-coba, terpaksa. Jenis izin usaha: surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, surat izin domisili, izin mendirikan bangunan, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Materi 5, surat usaha izin jasa konstruksi SUJK. Apa itu IUJK? Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
Dasar Hukum Pengurusan SUIJK, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang sudah dicabut dan tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 PRT M 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Syarat mengurus UIJK, sertifikat keahlian atau sertifikat keterampilan, kartu tanda anggota asosiasi, sertifikat badan usaha. Materi 6, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen sebagian dari organisasi dan sebegitupun sebaliknya. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling. Struktur organisasi garis: Direktur, Kepala Bagian Kepegawaian, Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pemasaran, dan Kepala Bagian Keuangan. Biaya kebutuhan usaha: dengan mengetahui jenis jumlah kebutuhan usaha, membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Rencana kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha: biaya prainvestasi, pembelian aktiva tetap, sarana prasarana, sewa, peralatan, kantor, dan lain-lain. Modal kerja, tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Materi 7, cara memperoleh modal. Pengertian modal: untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, tenaga, atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha: modal usaha investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan secara berulang-ulang, umumnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal: kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Kelebihan dan kekurangan modal pinjaman: jumlah tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan pinjaman ke berbagai sumber. Motivasi usaha tinggi, karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga ada target. Dikenakan berbagai bunga dan biaya administrasi, harus dikembalikan. Beban moral. Beberapa pertimbangan yang diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal: tujuan perusahaan, masa pengembalian modal, biaya yang dikeluarkan, estimasi keuntungan. Sekian hasil presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.